itu terjadi pada saat itu juga. Dia menendang saya, dia ke kamarnya, saya ke Ambil baju. kamar saya pakai pakaian, dan saya pergi minta berhenti. Dia bilang, Kelas 2 pastor ya? sudah naik kelas 3. Kelas 3. Sudah naik kelas 3. Dan jadi mau melanjutkan kelas 3 toh. Kelas 3 iya. Jadi saya putus di kelas 3-nya. Pulang ke rumah atau Oh tidak, saya tidak pulang ke rumah. Saya takut bapak saya. Oke, selamat sore waktu Indonesia Barat untuk kakak dorang, adik kakak, om, tante di mana saja berada, terutama di timur Indonesia. Hari ini Mai Galejong berkunjung, dapat penghormatan berkunjung ke tempatnya Pastor Yos Somar. Jadi terima kasih. Sebelum kita mulai, saya biasanya minum kopi pahit dari Flores ini. Mantap. Kopi pahit karena kita sudah manis. Biasanya ada hitam manis. Hitam ya, manis ya. Selamat siang Pastor. Selamat siang, Om Tian. Terima Selamat kasih siang. Ya. sudah menyediakan waktu untuk kami. Kami senang sekali hari ini akhirnya bisa podcast dengan Pastor. Ya, oke. Terima Gitu. kasih juga. Iya, jadi pertama yang saya mau tanya itu Pastor ini aslinya dari mana, lahir di mana gitu Pastor? Dengan usia berapa sekarang Pastor ini? Saya ini lahir di Tanimbar ya. Tanimbar ini pulau yang terpencil ya. Kira-kira kalau kita lihat di peta itu berdekatan dengan Flores ya. Om Tian dari Flores ya. Iya. Ya, kira-kira berdekatan lah. Kalau Tanimbar, lalu kemudian Moa, kemudian Timor berdekatan Leste, itu, Pastor. Kupang, nah itu sudah masuklah ke Flores lah. Kira-kira itu satu garis itu ya, Pastor. satu gugus ya. Masuk dalam Maluku Pastor ya? Dia masuk dalam Maluku Tenggara Barat. Oh, MTB. MTB. Maluku Tenggara Barat. Barat. Ya. Nah, saya lahir di situ di satu kampung yang kecil namanya Wowonda. Wowonda. Wowonda karena bapak saya guru. Jadi bapak saya pindah-pindah Mengajar di situ. dia mengajar di situ. Nah, saya lahir di situlah. Di Wowonda Di Pastor. Wowonda tahun 1953. 53. Jadi sekarang saya berusia 73 tahun. Masih kuat jalan kaki. Ya, masih sangat kuat. Sangat kuat. Ya. Masih bisa pimpin misa 4 hari. Masih sangat kuat. Ini anugerah Tuhan, benar-benar sangat Iya. kuat ya. Itu berarti Pastor menyelesaikan pendidikan semua di Tanimbar Pastor. Tidak. Saya di Tanimbar hanya SD ya tentu ya. SD. 6 tahun. Lalu SMP. SMP ini sama dengan seminari begitu ya. Seminari kecil. Seminari kecil di Tanimbar juga. Di Tanimbar juga. Itu seminari pertama yang dibuka pada tahun 64. Namanya apa Pastor? Seminari Santo Yohanes Vianney. Vianney. Ini seorang orang Kudus, Imam Projo dari Prancis. Tapi dia sangat terkenal pada waktu itu. Pada waktu itu tahun 64 itu dia sangat terkenal. Terkenal sekali Pastor. Mungkin waktu itu barangkali baru diberi gelar Kudus. Oh. Dan seminari ini pertama kali dibuka di Somlaki. Somlaki. Seminari yang sudah ada itu biasanya di Pulau Kei. Pulau Kei. Pulau Kei itu di kota Langgur. Itu pusat misi pertama itu. Oh, begitu. Pusat misi. Jadi sebenarnya sebelum ada seminari di Somlaki tahun 64, anak-anak Tanimbar yang mau jadi romo, jadi pastor, mereka harus ke Kei. Ya, mulai dengan SMP sampai SMA di sana. Oh, begitu. Lalu kemudian tidak tahu uskup-uskup di Ambon. Iya. Uskup Amboina pada waktu itu berpikir mungkin harus bangun satu Seminari lagi. kecil di Somlaki, di Tanimbar supaya bisa tampung anak-anak Tanimbar sampai SMP. Oh, Pastor masuklah di situ. Jadi 64 saya mulai masuk, 65 sampai 66. 66. Nah, selesai. 67 harus lanjut SMA di Pulau Kei.
Oh, 67-nya di Pulau K. SMA sudah. SMA masuk Itu berlayar, SMA. Pastor, ya? Berlayar dengan bukan dengan kapal, dengan perahu layar. Perahu. Itu yang pastor cerita pakai lihat bintang itu, Pastor. Ya, hanya pakai Tidak pakai kompas, ya Pastor. tidak pakai kompas, pakai bintang. Ya Oh. kita juga tidak tahu ya. Orang-orang dulu mereka berlayar kemana-mana hanya dengan Berpatokan tuntunan bintang. Ya ingat 3 raja dari Tiga raja timur dari ya toh. timur. Mereka cari Bintang. raja orang Yahudi dengan tuntunan bintang. Bintang. Nah kami juga berlayar dari Tanimbar ke Pulau K 1 minggu. 1 minggu, Pastor. 1 minggu di laut hanya dengan layar, tidak pakai mesin, tergantung dari angin. 1 minggu dengan tuntunan bintang. Makanan stok aman itu, Pastor. Oh ya memang untuk 1 minggu harus makanan kering. Nah bagaimana makanan kering itu ada 2. Satu dari pisang. Dikeringkan. Pisang masak. Iya. Diiris kecil-kecil, direbus dulu ya. Direbus, lalu diiris kecil-kecil, dijemur. Lalu kemudian ubi manis. Ubi, ya. Ya kami di Tanimbar bilang petatas. Ubi tatas. Kalau Ya, kami di sana ubi tatas. ya. Iya. Kalau di sini mereka bilang bahasa modern sweet potatoes. Oh, ubi tatas. Ya, itu juga direbus, lalu diiris kecil-kecil, kami jemur. Jemur. Nah itu tahan 1 bulan bisa. Wow. Nah jadi kita punya makanan itu selama di perjalanan. Gelombang itu sudah alami semua, Gelombang, Pastor. apa semua itu kita alami. Ya. Tapi waktu SMP itu dari tadi kampung kecil itu namanya apa, Pastor? Wowonda, Wowonda itu jalan kaki berarti, Pastor, ya? jalan kaki, tetapi Wowonda itu kan tempat lahir saya. Oh, tempat lahir. Nah, ketika saya Seminari. sudah SD, bapak saya pindah lagi. Kan guru kan selalu pindah-pindah. Pindah-pindah. Ha. Nah, jadi dia pindah ke satu kampung dari bapak saya sendiri, namanya Sangliat Dol. Sangliat Dol. Ya, disitulah saya mulai SD sampai kelas 6. Oh. Jadi saya dari situ ke Saumlaki, Saumlaki. kota, jalan kaki 40 km. Berapa Jalan satu kaki. hari itu, Pastor? 1 hari 1 malam. Sambil mikul barang, Makanan dan pakaian. makanan, ketupat, ya harus jalan 1 hari 1 malam, bawa ketupat, jalan kaki untuk pergi sekolah. Itu sudah ada, Pastor pernah bilang ada rest area pondok-pondok kecil, Pastor. Nah, itu pondok-pondok itu bukan kita yang bangun. Itu Masyarakat, ya masyarakat dari kampung-kampung yang membangun. Jadi kita harus mencari tempat-tempat seperti begitu. Untuk istirahat. Apa istilah mereka bilang befak. Befak, Nah, ya. atau pasanggrahan di sana kami mengenal dengan pasanggrahan. Pasanggrahan. Jadi tempat mampir. Istirahat. Ya untuk 1 malam di situ. Baru jalan lagi. Besoknya jalan lagi. Ya. Kenapa Pastor pengen jadi pastor? Pengen ataukah dipaksakah atau? Tidak dipaksa. Tapi barangkali pertama itu dari kami kecil itu rumah kami itu menjadi tempat singgah ya dari romo-romo Belanda ya. Juga suster-suster Belanda. Waktu itu belum ada suster Indonesia. Tahun 60-an itu, Pastor. 60-an itu ya, 53 saya lahir toh. Jadi antara 53 sampai 64 itu kan saya berumur ya kira-kira 1 sampai 10 tahun ya iya. di rumah itu. Setiap hari melihat. Nah, jadi kita punya tempat itu karena mungkin bapak saya guru dan dia juga diangkat menjadi di sana istilahnya guru jemaat. Artinya kalau tidak ada pastor, hari Minggu ya bapak saya yang pimpin ibadat. Ya dia berkhotbah seperti pastor. Memang mantap dia. Dan dia ganti pastor. Jadi rumah kami itu menjadi tempat singgah. Pastor-pastor Belanda, suster-suster Belanda semua ya. Dan orang-orang Belanda ini bau badannya wangi-wangi. Wangi, Pastor ya. Wangi-wangi. Kalau mereka suster-suster terutama ya, kalau mereka mampir di kita punya rumah, tidur di kita punya rumah, pagi-pagi mereka jalan lagi. Wanginya masih ada. Kalau pastor-pastor jarang menginap. Tapi mereka selalu singgah minta minum air. Ya, dan menariknya itu mereka selalu naik kuda. Naik kuda, Pastor ya? Naik kuda.
Dia pakai sepatu boots, ya. Waduh, memang gagah sekali, gagah sekali. Topi. Dia tidak Tidak pakai pakai topi. topi. Dia pakai rebel. Dan dia tinggal di Atas kuda. duduk di atas kuda. Ya panggil saya punya mama, Nyora, ya Nyora. orang Belanda punya Panggilan. Nyora, saya mau minum air sedikit. Wah, mama saya lari cepat-cepat bawa air kepada pastor itu. Dia hanya duduk di atas kuda dan minum. Ya Indah Nyora sekali. sudah cukup. Oh, saya mau berangkat lagi, berangkat. Nanti mama saya bilang, Pater, kami Pater. panggil Pater, Iya. tidak panggil pastor. Pater, ini ada kue sedikit kah? Atau tunggu sedikit saya rebus telur kah? Atau ada roti? Dia bilang, tidak usah ya. Ya sudah. Lalu dia jalan lagi. Itu menarik sekali itu. Jadi lihat suster-susternya yang Lihat tadi saya pastor. bilang baunya itu Wangi wanginya. sekali, ya. Nah, lihat romo-romo pastor-pastornya itu begitu menarik ya di atas kuda dan apa ya? Karena hanya mereka segelintir orang toh Iya. yang kita lihat hari-hari kan orang-orang hitam kayak kita ini. Iya. Cuma satu-satu kali mereka datang putih, Wah, hidung terpana mancung. kita lihatnya, Pastor. Wah, ini kayak rupanya orang Tuhan Allah begitu ya. Orang-orang dari seberang sana kayaknya orang-orang hebat ini ya. Itu satu yang jadi Motivasi. bikin menarik Bikin ya menarik, mau ya. jadi romo. Lalu dari bapak mama saya kami laki-laki 2 orang. Berapa bersaudara semua? Saya bersaudara ada 7, 7, Pastor. laki-laki 2. Saya dengan kakak saya dan saya. Nah, kakak saya laki-laki, saya yang kedua juga laki-laki. Nah, bapak mama saya itu mereka selalu bicara kepada kami bahwa kami sudah janji pada waktu kami menikah, bapak mama menikah, kami sudah berjanji kalau kami dapat anak laki-laki, kami akan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Oh. Itu tiap malam Dibicarakan terus. dibicarakan dalam doa bersama. Oh. Jadi tiap malam kita selalu doa sama-sama. Jadi bapak mama bicara ini. Waduh. Jadi ya klop dengan pastor-pastor itu. Mereka juga bicara seperti begini. Jadi ya, ini menarik juga coba. Jadi ya itu 2 hal ya. Iya. Tetapi juga barangkali satu situasi pendidikan ya. Kami ini kan udik. Iya. Artinya pelosok sekali tuh. Sekolah-sekolah bagus tidak ada Iya, ya. ada, Pastor. Hampir semua sekolah Katolik. Tetapi ya semuanya seadanya ya. Sangat sederhana. Jadi mencari sekolah-sekolah bagus itu ya hampir tidak ada ya. SMP semuanya di kota. Akhirnya ya Nah, satu-satunya pilihan. satu-satunya yang bagus adalah seminari ini. Oh. Nah, waktu itu karena kita juga dengar-dengar cerita kalau masuk seminari tahu banyak bahasa begitu ya. Iya. Ya itu juga bikin kita tertarik juga. Iya, ya. Pastor. Gitu, ya. Nah, kira-kira hal-hal yang sangat permukaannya sangat di permukaan tapi itu menarik. Ya. Dua-duanya jadi pastor dengan Kami berdua masuk seminari. Oh. Tapi ya pada suatu waktu kami berdua juga keluar. Kakak saya juga berhenti, dia menikah. Saya juga keluar. Setelah SMA, Pastor. Setelah SMA di KEI. Di KEI, ya. Sudah naik kelas 3, saya berhenti. Kenapa berhenti, Pastor? Ya, saya ada persoalan sedikit lah Persoalan, dengan rektor waktu itu. Ya sudah, saya bagaimana ya? Saya merasa tidak nyaman lah, artinya dia menendang saya, pastor itu, Romo itu, pastor Pater itu. Ya saya favorit juga sih dia orang hebat ya, sudah meninggal juga. Tapi ya mungkin saya bersalah barangkali ya, karena saya mesti masuk di satu kamarnya bruder. Oh. Itu ada tempat semacam P3K begitu. Iya. Jadi kita bisa masuk untuk ya mengobati kita punya luka atau apa. Nah saya waktu itu punya luka. Nah brudernya lagi pergi ke biara MSC. Jadi pintunya dikunci. Ya tapi kita bisa buka dan masuk. Nah saya buka dan masuk karena saya punya Berdarah, luka besar. ya. Dan lalat banyak toh. Jadi saya rasa sakit. Saya rasa lebih baik saya berobat di bruder punya kamar. Tiba-tiba ada orang perlu bruder. Karena bruder mesti beli makanan untuk anak-anak seminari toh. Orang datang jual makanan. Ya brudernya dicari tidak ada.
Jadi Pater Rektor ini dia ke kamar Bruder, saya ada di situ sedang membalut luka Mengobati, saya. Nah dia marah, dia berpikir bahwa saya masuk tanpa minta izin iya. Bruder karena Bruder tidak ada. Nah saya merasa saya terlalu kesakitan. Kalau tunggu Bruder kan terlalu Kapan, lama. iya. Ya, jadi sudah saya masuk dengan inisiatif saya sendiri. Nah ternyata dia marah dan dia menendang saya. Nah menendang itulah yang membuat saya tidak terima. Iya. Jadi itu terjadi pada saat itu juga. Dia menendang saya. Dia ke kamarnya, saya ke Ambil baju. kamar saya pakai pakaian. Dan saya pergi minta berhenti. Sudah, Kelas 2 pastor ya? sudah naik kelas 3. Kelas 3. Sudah naik kelas 3. Dan jadi mau melanjutkan kelas 3. Kelas 3, iya. Jadi saya putus di kelas 3-nya. Pulang ke rumah atau Oh tidak, saya tidak pulang ke rumah. Saya takut bapak saya. sampai rumah kena Ya, tendang karena lagi pastor? bapak saya kan sudah bilang kami sudah persembahkan kamu toh. Jadi dan bapak saya guru, jadi dia bilang begini, saya jadi guru, saya sekolah guru, maka saya jadi guru. Kamu sekolah Pastor. pastor, sekolah seminari harus jadi pastor. Nah keluar begitu kan takut. Jangan sampai pulang di rumah dapat pilang, dapat tampar, dapat tempeleng. Jadi saya memutuskan untuk ke Merauke. Ke Merauke. Ke Merauke. Tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan bapak mama. Sendiri pastor ya? Sendiri. Tapi dengan saya punya om. Dia juga keluar. Oh. Ya, saya punya om dari pihak mama. Usia sama tapi Usia statusnya sama, ya. dia om. Ya, tapi saya panggil dia om karena dari sisi adat. Sisi toh. adat, iya. Ya. Sama Ya, kalau di Flores ya, juga begitu. betul. pastor. Ya, jadi saya panggil dia om. Jadi kami berdua lari dengan kapal. Dengan pakaian Dengan seadanya. pakaian seadanya. Begitu. Ah itu terjadi tahun 67. 67. 67. Jadi saya sudah kelas 3. Saya coba sekolah. Tetapi di luar asrama toh. Sudah tinggal di luar asrama. Wah cari makan susah. Jadi wah saya rasa tidak bisa lanjut ya. Tidak bisa lanjut. Akhirnya saya tidak sekolah. Di Merauke nih mas. Di Oh Kei. di Masih Kei. di Kei. Oh Saya akhirnya masih di setelah Kei. itu pastor Sambil kan memutuskan. menunggu kapal ke Merauke. Waktu itu kan perhubungan kan tidak Susah, seperti iya, sekarang. iya. Harus tunggu kapal dan kapal pun kapal kayu bukan kapal besi atau sekarang, bukan, iya. kapal kayu. Ya, pakai mesin juga memang. Nah, jadi kita tunggu kapal itu dari Langgur ke Fakfak. Fakfak. Fakfak ini kota di Papua yang terdekat dengan Kei. Ya. Berangkatlah pastor. Berangkatlah dengan lari ya, Dengan lari. lari, ya. Lari. Artinya tidak ada Tidak ada apa-apa. apa-apa dan tidak iya. bawa ijazah, semua tidak ada. Tidak ada bawa apa-apa, hanya pakaian di badan. Pernah pastor cerita menarik sekali kejadian-kejadian di kapal gitu. Ya kita harus karena lari, Iya. tidak bayar ya toh. Jadi ketika kapal bocor kan kita mesti Perbaiki, harus timba airnya. air buang apa mestinya kita punya istilah itu timba ruang. Timba ruang. Timba ruang. Nah, jadi Oh. ambil air dengan dia punya ember kecil harus buang begitu kan. Ya sudah tapi itu harus untuk supaya bisa bisa makan dan Iya. bisa sampai di Fakfak di kota Papua ini. Iya. Ya itu tujuannya begitu. Ya. Pernah pastor cerita dulu kalau tidak salah ketemu orang Flores dia di kapal pastor. Ah bukan di kapal. Itu orang Flores itu dia di kota Fakfak. Dia di kota Fakfak, orang kaya. Dia kepala dari satu perusahaan dan perusahaan itu ada di seluruh Papua. Oh. Namanya perusahaan daerah Irian Bakti. Irian Bakti. Jadi semacam apa ya? BUMN. BUMN. Tetapi khusus di Papua. Papua. Nah, dia punya nama PD, jadi perusahaan daerah Irian Bakti. Nah, di kota Fakfak ini, bapak dari Flores ini bernama Thomas Sambikaki. Mungkin Om Tian tahu tuh fam itu dari mana ya? Sambikaki kurang tahu. Sambikaki itu dari mana? Tidak. Mau Mere, Tidak Ende. tahu, bisa, saya juga iya. tidak tahu. Tapi pokoknya kita Sambil- tahu dia orang Flores. Orang Flores. Ya, dia kepala perusahaan itu Perusahaan di situ, di Fakfak. Ketemu dengan dia. Nah, kan kapal-kapal yang Masuk. dari Fakfak ke Merauke, Sorong, Fakfak, Jayapura, itu kapal-kapal dia. Kapal-kapal dari perusahaan ini. Oh begitu. ya. Itu kapal-kapal besi, kapal-kapal besar. Bukan kapal kayu yang kami pakai Iya, dari Pastor Kei. Roy. Ini memang kapal-kapal besar. Iya, iya. Ya itu namanya yang
itu ada beberapa Selat Bali, Selat Madura, Iya. Teluk Yandedori, itu dia punya kapal-kapal. Nah, kami dulu berpikir Fak-Fak Merauke itu mungkin 1 hari, tapi ternyata tidak. Jauh sekali. 5 hari 5 malam Jadi tujuan pastor itu ke Merauke. ke Merauke karena saya punya famili di sana. Iya, iya. Di Fak-Fak di saya Fak- tidak ada famili, tidak ada kenalan. Jadi ingin ke Merauke supaya ya mudah-mudahan saya selamat di sana. Selamat dulu. Sekolah atau tidak sekolah itu lain soal. Takut Selamat apa dulu. ini? Ya, mesti selamat dulu. Dan saya pikir di Merauke itu kan mama saya dari sana. Oh. Mama saya lahir di Merauke. Kalau Mama nama siapa tadi belum sebut? Firmina. Mama nama Firmina? Firmina, bapak nama Linus. Somar. Bapak Linus Aryasam, mama Firmina Somar. Oh. Ya, begitu. Begitu. Nah, saya pakai marga Mama. dari mama. Oh begitu. Ya, Pastor. betul. Iya. Nah, mama saya ini dari sana lahir di Merauke. Merauke. Orang tuanya di sana. Nah, kami di rumah di Tanimbar dengar-dengar cerita, kayaknya di situ Ada keluarga ya. ada keluarga dan mereka baik-baik, hidup baik begitu Iya. ya. Nah, jadi ya sudah memang mesti tujuannya ke sana Ke sana. dan dengan maksud ya mudah-mudahan bisa selamat ya toh. Iya. Jadi mau ke sana 5 hari 5 malam, tunggu kapal, harus kapal besar. Lama tidak datang kapal toh. Jadi sambil menunggu kami kerja untuk dapat uang Untuk supaya makan. bukan bayar Transport. kapal. Oh kapal. Bayar ya. kapal ini. Nah, uang waktu itu uang Papua beda dengan Indonesia. Oh, Irian Barat dulu Pastor. Ya, jadi satu mereka punya itu uang rupiah Irian Barat itu disebut begitu. Rupiah Irian Ya. Barat. Rp Irian Barat. Oh. Nah, 1 Rp Irian Barat sama dengan 18 rupiah 90 sen Indonesia. Indonesia. Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia. Nah, Itu situasi politik bagaimana waktu itu nah, Pastor ke waktu sana? itu kan belum ada Belum ada penentuan. penentuan. Dia masuk Indonesia atau belum. Oh Nah, iya iya. Makanya kami ditahan di Brimob karena tidak boleh orang masuk ke Papua pada waktu itu. Oh. Tahun 67 mesti ada penentuan pendapat rakyat dulu. Itu kan disebut PPRA, PPRA, penentuan iya, pendapat rakyat. Apakah masuk Indonesia Atau atau tidak, tidak, berdiri iya. sendiri. Nah, jadi kami ditahan juga. Ya karena tidak boleh masuk. Nah, jadi tiap hari harus lapor ke Brimob. Gitu Aduh. kan. Nah, sambil belah kayu. cari Belah kayu. Nah, untuk jual Untuk supaya jual bisa kayu. dapat uang. Karena kita waktu itu cari tahu. Harga tiket itu dari Fak-Fak ke Merauke 5 hari 5 malam itu 200 rupiah Irian Barat. Jadi kalau kali 1890 supaya gampang, Iya. biasanya kali 20 saja. 20 saja, Jadi ya iya. sekitar 400 iya. ribu rupiah. Rupiah. Ya, itu tidak mudah dapat 200 rupiah 200 Irian rupiah, Barat iya. itu tidak mudah. Wah, satu ikat kayu tongke kayu bakau, Kayak wakau. besar begini ya kira-kira 25 sampai 30 potong itu hanya bisa dapat 10 rupiah. 10 rupiah Irian Barat. Ini 200. Ya. Belah terus. Sampai tangan melepuh-melepuh. Nah, kebetulan di rumah di mana kami menumpang itu, orang yang mempekerjakan kami belah kayu itu, anaknya bekerja di perusahaan ini, Irian Bakti ini. Dan dia bilang sama kita, bos Irian Bakti orang Katolik. Oh. Nah, kamu dari seminari, barangkali dia bisa tolong. Nah, jadi itu ada koneksi antara seminari dan orang Katolik. Dan dia Flores dan bos lagi. Iya. Nah, itu ada koneksi. Iya. Jadi pikir-pikir, coba kita pergi menghadap dia. Iya. Pak. Jadi kami pergi menghadap dia. Saya dengan om saya ini. Pergi menghadap Bapak Thomas ini. Nah, terus terang bahwa kami tidak punya uang. Kami anak seminari. Kami mau pergi jumpa dengan orang tua kami di Merauke. Kami tidak punya uang untuk beli tiket. Dia kasih kami bebas. Tidak bayar. Nah, kami tunggu kapalnya. Dan kami Berangkatlah. naik kapal itu berangkat. Sampai Merauke.
Itu orang tua tidak tahu itu, Pastor. Oh, bapak mama saya tidak tahu. Mereka masih berpikir di KI ini. Ya, mereka pikir saya masih di KI. Sudah jalan. Sudah di Merauke. Oke, ini pastor kepala batu juga. Nah, 67. Tahun 67 itu berarti saya berumur 15 tahun. 15 tahun. Mau jalan ke 15. Kaget keluarga di Merauke, Pastor. Oh, mereka juga belum pernah ketemu. Kami juga belum pernah ketemu. Hanya dengar-dengar Dengar cerita dari cerita, mama. iya. Dari mama Bukan saya. zaman sekarang kirim foto. Iya, apalagi Zaman itu dulu ini. susah itu. Mesti masuk di kamar gelap. Oh, ternyata. Pakai apa itu? Iya, Kain kain hitam, hitam, ini kan. Pastor. Tutup. Wah, gimana? Jadi kita tidak kenal mereka, mereka juga tidak kenal kita. Lalu bagaimana supaya bisa tahu, Pastor? Supaya bisa tahu, ya kita jalan saja toh. Jalan, kapal sampai di Merauke 5 hari 5 malam. Di kapal pun ya kita mengemis. Mengemis bagaimana cara supaya bisa dapat makan. 5 hari. 5 hari Iya. itu ya pergi ya baik-baiklah dengan koki di situ. Iya. Kita dapat makan sedikit. Ada orang-orang kei juga, mereka bawa singkong yang sudah dipadatkan begitu ya, Iya. namanya embal. Ya mereka bagi-bagi ya kita makan. Ya cukuplah. Pokoknya apa adanya sudah. Iya. Nah, sampai di pelabuhan Merauke, kami bingung ya. Di mana ini ada keluarga Somar di sini atau tidak ya. Tapi kita tahu mereka ada di Merauke. Tiba-tiba begini kami melihat satu orang, anak muda, dia naik sepeda. Nah, kami melihat dia, kami punya teman. Jadi dia juga di seminari Kei juga di Langgur ini. Jadi seminari tadi Somlaki kan namanya Santo Yohanes Maria Vianney. Ya. Di Langgur namanya Santo Yudas Tadeus. Kami teman. Nah, dia sudah keluar lebih dulu. Dan dia ada di situ. Jadi kami lihat, dia punya nama Chris. Oh. Jadi kami, Bukan Chris. Christian. Bukan Christian. Dia punya nama Chris Santos. Chris, dia lihat kita. Dia panggil, sobat teman. Kami dari kapal saja, orang semua sudah turun. Saya tanya, Chris kenal di sini ada keluarga Somar kah, di mana kah? Oh, dia bilang di sebelah rumah saya ada ibu yang bernama Somar. Pastor, ini dia. Suaminya bukan Somar, Ibunya yang Somar. Tapi plus di sebelah rumah. Nah, dialah yang antar kami. Nah, ibu yang nama Somar ini adalah adik kandung dari mama saya. Yang waktu kita ke Merauke ke rumah itu. Makan di rumah itu. Siang-siang itu. Ya. Wah, itu dia. Mama itu Sudah sampai di situ. adik dari mama saya. Oh adik iya. kandung mama saya. Luar biasa. Ya, jadi sudah, jadi kami tinggal di situ.